Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Para habaib, para masyayikh, para kiai, para bini sepuh, wabil khusus Simbah Yai Nurul Huda Jazuli, sedaya para putra wayah Simbah Kiai Syadzili, rencang-rencang mutaharijin mutaharijat, para hadirin ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah, wonten kesempatan kali menika kula panjenengan saged pepanggihan dalam rangka rutinan zikra haulil marhum Simbah Kiai Syadzili. Mugi-mugi sedaya ingkang kita derekaken kegiatan-kegiatan para haul minal qiraati wal azkar, mugi-mugi estu-estu makbulah indallah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi estu-estu barokai dateng kula panjenengan sedaya. Panci jaki ta'alluq tamalluq bainana wa baina syuyukhina merupakan satu keharusan bagi kita para santri, bagi kita para generasi penerus. Senaoso ketergantungan kita, keterikatan kita dengan orang lain itu pada dasarnya sama sekali bukan hal yang baik, tapi nek babakan ngaji, babakan nyantri itu malah sebagai keharusan, sebagai kewajiban. Sayyidina Mu'adz bin Jabal rahimahullahu ta'ala dawuhaken, laisa min akhlaqil mu'min al-malak illa fi talabil ilm. Laisa min akhlaqil mu'min al-malak illa fi talabil ilm. At-tawaddud wat-tadhallul fawqa ma yanbaghi, membangun kasih sayang, merendahkan diri di hadapan orang lain itu sama sekali bukan karakter orang yang beriman, kecuali dalam hal nyantri, dalam hal ngaji. Itulah kenapa kemudian acara-acara semacam ini menjadi penting bagi kita semua para santri. Dan ini adalah satu momentum di mana kita semua menimbang, membandingkan kualitas kita dengan para pendahulu kita.
Syekh Mahfud At-Tarmasi dawuhaken la tazinil khalqa bimizanik, kita ini jangan suka menilai, menimbang orang lain dengan timbangan dan nilai kita atau kacamata kita. La tazinil khalqa bimizanik, walakin zin nafsak bimizanil muhsinin al-mukinin. Cuma kita harus punya kebiasaan untuk kemudian membandingkan diri kita dengan para masyayikh, dengan para guru, dengan para pendahulu. Lita'lama fadlahum wa iflasak. Tujuannya supaya kita sadar bahwa kita semua ini masih sangat jauh dari apa yang sudah beliau-beliau lakukan, dari apa yang menjadi pencapaian beliau, dan apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang kita peroleh atau apa yang kita capai. Dan haul sebagaimana yang kita laksanakan bersama malam hari ini adalah saat yang paling tepat untuk membuktikan kepada beliau-beliau bahwa kesadaran kita, keyakinan kita akan keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat beliau-beliau itu nyata adanya. Al-Imam As-Sayyid Zaini Dahlan mengatakan, al-wali ba'da mautihi tata'allaku ruhuhu bimuridih. Orang yang salih, orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ketika beliau sudah wafat, ruhnya insya Allah tetap terus berhubung dengan para muridnya, para santrinya. Fatahsulu lahum bi barakatihi anwarun wa fuyudat. Berkah, karamah beliau para guru kita lah yang membuat kemudian kita para santri, kita para generasi penerus kemudian mendapatkan banyak tuntunan, tatanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Syekh Ihsan Jampes menampilkan apa yang didhawuhkan oleh As-Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, al-wali yakunu atina'uhu bim gharabatihi wal la'idhina bihi ba'da mautihi aksara min i'tina'ihi bihim fi hayatihi. Seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang memang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki perhatian
perhatian terhadap keluarga dan orang-orang yang bersandar kepada beliau, bahkan setelah wafat. Malah dikatakan aksaro mini dinaihi bihim fi hayatih. Bahkan kalau setelah wafat, ba'dal wafat, perhatiannya terhadap keluarga, perhatiannya terhadap para santri, orang-orang yang bersandar kepada beliau itu jauh lebih kuat. Fa innahu fi hayatihi kana masyghulan bitakalif. Fa innahu fi hayatihi kana masyghulan bitakalif. Karena ketika beliau, para masyayikh kita masih hidup, masih berada di tengah-tengah kita, beliau masih disibukkan oleh beban-beban tanggung jawab yang memang harus beliau lakukan, baik itu bersifat bangunan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun dengan sesama. Tapi wa ba'da mautihi turihat lahul a'ba. Ketika beliau mangkat, beliau wafat, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beban-beban itu diletakkan. Dan sebagaimana sering kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau an qad kafa'tumuh. Siapapun di antara kita yang kemudian memiliki jasa-jasa yang luar biasa terhadap kita, atau bahkan sekecil apapun jasanya terhadap kita, maka kita sebagai seorang santri, sebagai seorang muslim, berkewajiban untuk kemudian membalasnya. Man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh, fa illam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau kita kemudian tidak punya kemampuan untuk membalasnya, fad'u lahu, maka kewajiban kita adalah terus mendoakan beliau. Hadda tarau an qad kafa'tumuh, sampai kita merasa bahwa doa-doa yang kita lantunkan, hadiah-hadiah yang bisa kita berikan, itu sudah memadai dengan jasa-jasa yang selama ini beliau hadiahkan kepada kita semua. Tapi ada beberapa orang itu yang tidak mungkin kita balas jasanya. Di antaranya adalah orang tua, dan guru adalah orang tua kita yang paling istimewa. Abauka salas, man waladak, man zawajaka bintah, man 'allamaka ilman walau harfan wahida wa huwa afdaluhum. Orang tua kita itu ada 3, ya orang tua kandung kita, mertua kita, kemudian orang yang berkesempatan untuk kemudian membimbing kita, mengarahkan kita, dan ini yang paling istimewa. Jasa-jasa beliau terhadap kita, binaan beliau terhadap kita adalah sesuatu yang paling tidak masuk akal untuk kemudian bisa kita balas dengan apapun, apalagi hanya sekedar doa-doa yang tidak begitu serius, atau bahkan
hanya sekedar kita sudah merasa sangat luar biasa karena meluangkan waktu, menyisihkan sedikit rezeki yang kita terima untuk kemudian bergerak, bergeser menuju tempat di mana guru-guru kita diperingati atau dihauli. Jauh lebih butuh terhadap doa-doa itu adalah kita daripada beliau-beliau. Karena kita sama-sama tahu bahwa piantun-piantun orang-orang seperti Romo Kiai Syadili dan para guru-guru kita yang lain adalah orang-orang yang insya Allah sudah selesai semuanya dan insya Allah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jauh lebih mengkhawatirkan itu adalah kita. Kalau sewaktu-waktu kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, potensinya tidak ada satupun amal yang kemudian punya kelayaan bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang, teman-teman yang kita tinggalkan belum tentu benar-benar kehilangan dan mencintai kita sebagaimana kemudian para santri mencintai guru-gurunya. Padahal guru-guru kita sering menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis. Orang itu kalau sudah mati itu persis orang yang tenggelam yang terus minta tolong, minta untuk diselamatkan. Yantadhiru fihi da'watan talhaquhu min abin au ummin au waladin au akhin au sadiqin sikoti. Dia terus menantikan, menunggu doa-doa, bacaan-bacaan yang dilakukan oleh entah itu orang tuanya, anak-anaknya, saudara-saudaranya atau teman-teman terdekat yang lain. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Orang itu kalau sudah dalam kubur kemudian mendapatkan kiriman doa dari keluarganya, teman-temannya yang masih hidup, luar biasa bahagianya, luar biasa bahagia dan bangganya. Jauh lebih bahagia, lebih bangga daripada mendapatkan dunia seisinya. Mungkin di antara kita kemudian kurang percaya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena masih hidup, masih merasa bahwa tidak ada yang jauh lebih penting daripada dunia. Tapi kalau sudah geser alam, kemudian berada di alam kubur, maka hadiah terbaiknya ya ini. Wa innallaha la tudkhilu ala ahli al-kubur min du'ai ahli al-ardi amsal al-jibal wa inna hadiyatal ahya ilal amwat al-istighfar lahum. Hadiah paling istimewa yang bisa kita berikan kepada keluarga kita, kepada para pendahulu kita, itu adalah permohonan ampun bagi mereka semua, bagi beliau-beliau. Walhasil
Moga-moga keberadaan kita malam hari ini di Pondok Pesantren Syadiliyah ini, moga-moga benar-benar membuat beliau Romo Kiai Syadili berkenan untuk mengangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dakhalal maqabir summa qara'a fiha Fatihatal kitab wa qul huwallah wal mu'awwidatan wa alhaakumut takasur summa qala Allahumma inni ja'altu ma qara'tu min kalamik li ahli al-qubur minal mu'minin wal mu'minat kanu syufa'a lahu ilallah yaumal qiyamah. Siapapun di antara kita berkenan masuk ke makam-makam, berziarah, kemudian di sana kita baca Fatihatul Kitab, membaca surat Al-Fatihah, diteruskan dengan Al-Ikhlas, Mu'awwidatan, dan juga Ad-Takasur. Kemudian dia menutupnya dengan doa. Semua yang saya baca ini saya hadiahkan kepada ahli kubur minal mu'minin wal mu'minat. Insyaallah beliau-beliau yang kita hadiahi tadi akan berkenan menyafaati kita, menolong kita di hadapan Allah besok yaumal qiyamah. Jadi moga-moga apapun tadi yang kita baca, moga-moga benar-benar membuat Romo Kiai Syadili berkenan untuk kemudian mengangkat tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abot-abote dadi guru, abot-abote dadi mursyid, itu adalah tugas-tugas yang kemudian harus beliau lakukan, diantaranya menyelamatkan kita-kita para santrinya yang secara zahir amaliyah yang bisa kita lakukan, perjuangan yang bisa kita berikan itu terlalu jauh. Tapi siapapun yang kemudian siap untuk menjadi guru, maka mestinya tidak jauh-jauh dengan apa yang disampaikan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam salah satu dawuhnya beliau mengatakan, ana wa likulli man asura markubuhu min jami'i muridi wa ashabi wa muhibbih akhudhu biyadih ila yaumil qiyamah kullama asur hayyaw wa maita. Ana wa likulli man asura markubuhu min jami'i muridihi wa ashabihi wa muhibbih akhudhu biyadih kullama asur ila yaumil qiyamah hayyaw wa maita. Seorang mursyid, seorang guru, seorang pembimbing akan selalu siap siaga, akan selalu berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk terus siap menyelamatkan, menolong, mengangkat murid-muridnya, para pecintanya, santri-santrinya, para penyebutnya. Kapanpun mereka semua butuh akan gurunya. Itulah kenapa menjadi penting bangunan hubungan antara kita para santri dengan para guru-guru kita. Dan moga-moga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian pelan-pelan, sedikit demi sedikit bisa meneruskan apa yang menjadi thariqah atau manhaj guru-guru kita, para masyayikh kita.
As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, Asy-syaqi man kharaja an manhaji aslafihi. Orang yang sial adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memiliki kemampuan meneruskan generasi pendahulunya, atau bahkan dia keluar dari jalur yang sudah digariskan, sudah dicanangkan oleh para pendahulunya. Bagade monggo sareng-sareng kita dongaaken, kita dukung kawontenane ma'had menika, mugi-mugi dados ma'hadan sing nafi'an mubarakah mustamirra amiran ma'mura. Moga-moga menjadi sebuah tempat belajar yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya kemampuan untuk melahirkan, menelurkan generasi-generasi penerus yang membanggakan, yang pada akhirnya benar-benar menjadi jariyah para masyayikhnya, para gurunya, khususnya Romo Kiai Sadili. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarah. Di antara hal-hal yang paling bisa diandalkan ketika kita sudah wafat, ketika kita sudah meninggal, adalah secuil keilmuan yang mungkin sempat kita ajarkan dan kemudian kita sebarkan. Awaladan salihan tarakah, atau paling tidak kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keturunan-keturunan yang baik, memiliki keturunan-keturunan yang mau melakukan amal-amal yang baik, kesolehan-kesolehan yang insya Allah pahalanya juga akan nyampe kepada para pendahulunya, khususnya orang tuanya. Au mushafan warasah, atau mungkin ada Al-Quran atau kitab-kitab yang kita tinggalkan yang kemudian terus dibaca oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita. Au masjidan banah, atau mungkin kita bangun masjid, kita bangun madrasah, kita bangun tempat-tempat pendidikan yang bisa dimanfaatkan untuk membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang bangun masjid itu sakniki kan usum nggih, tiyang niku rada cukup, rezekine rada akeh. Kemudian dia bangun masjid. Padahal banyak hal yang bisa ia bangun, banyak hal yang bisa ia bantu. Bahkan bangun masjid saja. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika suatu saat ditanya terkait masalah jihad, su'ila Ibnu Abbasin 'anil jihad wa qala ala adullukum ala syai'in afdhala minal jihad. Ngapain kamu bahas jihad yang maknanya adalah perang? Apa kamu gak pengen saya tunjukkan sesuatu yang jauh lebih istimewa daripada berperang mengangkat senjata? Tabni masjidan tu'allimu fihil Qur'an wa sunanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal fiqha fid din. Ada yang jauh lebih istimewa daripada sekedar berperang. Kamu berjuang dengan cara membangun tempat-tempat, entah masjid atau apapun. Kemudian di sana kamu bisa mengajarkan Al-Quran, menceritakan, meriwayatkan sunnah-sunnah nabawiyah, perilaku-perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kamu di sana mengajarkan tentang keilmuan agama. Rasulullah mengatakan likulli syai'in imad wa imadu hadzal din al-fiqhu fid din. Semua hal butuh pondasi, semua bangunan harus ada pondasi di sana yang kokoh,
Dan pondasi agama ini adalah al-fiqhu fiddin, ngaji. Maka tidak heran kalau kemudian Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili mengatakan la kabirata indana min isnatain. Tidak ada dosa yang boleh dianggap hebat, dianggap besar. Tidak ada dosa yang lebih mengerikan kecuali dua hal. Hubbud dunya bil isar wal muqam 'alal jahli birridha. Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili mengatakan dosa besar itu hanya ada dua. Terlalu mencintai dunia, terlalu tergila-gila dengan dunia, super eman, super perhitungan kambek donya, kemudian wal muqam 'alal jahli birridha, nyaman ketika kemudian kita ini berada pada satu kebodohan. Kita tenang-tenang saja padahal kita bodoh. Fa inna hubbad dunya ra'su kulli khati'ah, tapi waridha bil jahli ra'su kulli ma'siyah. Terlalu mencintai dunia membuat kita sering melakukan kesalahan dan ketololan, tapi nyaman dengan kebodohan itu adalah sumber malapetaka. Makanya Al-Imam Al-Qarafi mengatakan aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwa al-jahlu. Hanya bodoh muara sumber kehancuran, baik itu untuk urusan duniawiyah ataupun untuk urusan ukhrawiyah. Dan ngaji itu betapa pentingnya. Ngaji itu penting banget, luar biasa pentingnya, maha penting. Saya masih ingat dulu pernah baca Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani ketika menafsiri ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau mengatakan bi annal ibadah allati khuliqal jinnu wal ins laha at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqih. Syekh Nawawi Banten ketika nafsiri ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua, mengadakan kita semua dari ketiadaan, itu semata-mata hanya untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Fassara bi annal ibadah allati khuliqal jinnu wal ins laha at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Ibadah yang memang kita semua diciptakan hanya untuk ibadah, itu kuncinya, muaranya hanya ada dua. Memastikan ibadah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benarnya, setepat-tepatnya, seistiqomah mungkin. Yang kedua adalah asyafaqah li khalqi, memastikan ada kasih sayang di antara kita semua. Fa inna hadhihi an-naw'aini lam yahlu syar'un minhuma. Dua hal ini tidak bisa lepas dari tatanan-tatanan agama. Sebetulnya kalau dari sisi kamus, ibadah itu adalah ismun jami'un
likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu adalah sebuah nama untuk mencakup semua hal yang punya potensi dicintai, disukai, bahkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tariqa ila ibadatillah ala wajhil haqqi illa bil ilmi asy-syar'i. Dan tidak ada cara untuk kemudian kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang tepat, yang benar, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, illa bil ilmi asy-syar'i, kecuali dengan mempelajari ilmi syariah atau ilmu agama. Makanya sekali lagi mari kita doakan bersama dan terus kita dorong, kita dukung, kita semangati. Moga-moga pondok ini benar-benar istiqomah. Pondok ini benar-benar kemudian tetap sebagaimana dibangun oleh para muassis, oleh para pendahulu. Moga-moga khudamai hadzal ma'had wa fi muqaddamihim Romo Kiai Mun'aim, moga-moga selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, diberi usia yang panjang. Gus Mun'aim niku luar biasa. Sayangnya setunggal Gus Mun'aim niku gak sehat. Makanya monggo sami sareng-sareng nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua masih diberi kesempatan yang lama, yang panjang untuk kemudian bisa terus mendapatkan arahan dan bimbingan-bimbingan beliau. Kula niku mboten nate awor kali Gus Mun'aim, keranten Gus Mun'aim niku nalika teng ploso kula tasih alit. Cuman beberapa kali kula niku dolan kali Gus Mun'aim, di antaranya kula nate umroh kali Gus Mun'aim. Lan kula nggih nyekseni Gus Mun'aim niku pancen nggih senggari gak sehat, nggih terlalu solih niku Pak. Luar biasa Gus Mun'aim niku. Hampir setiap hari beliau saged khatam. Kula ndelok khodam-khodam Gus Mun'aim itu turu. Dibaca sendiri oleh beliau, dibuka-buka dhewe, dihatam-hatami dhewe. Anak wis turu kabeh ning burine. Tenang Gus Mun'aim. Dan betapa luar biasanya Gus Mun'aim untuk kemudian mendapatkan ridho guru-gurunya. Dengan kepadatan beliau untuk menghatamkan Al-Quran, karena berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dekat Baitillahil Haram, beliau pengen terus mampu menghatamkan setiap harinya. Tapi beliau tetap memiliki konsentrasi untuk kemudian bisa marem nih, nyeneng nih, iso ngladeni guru-guru nih, bahkan keluargane guru-guru nih. Luar biasa. Wangel golek santri kaya Gus Mun'aim, wangel. Wong santri ini Gus Mun'aim gak ono sing kaya Gus Mun'aim. Lho tenan nih Kang Apus ya, aku wis ndelok kabeh, aku wis ndelok turu tok. Anak buah ini, apa nih Gus Mun'aim wis mulai ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, langsung iku kaya obat tidur. Gus Mun'aim tenang terus. Gue kadang sesekali digugah, tekon ndi? Aku mek nyawang kombur. Kulo nyawang tok mon kesel napa malah nyemak Kulo nyawang tok, tapi nggih barokah terlalu salih niku nyebabi malah gak patek sehat. Makanya sampean-sampean ojo nemen-nemen salih biasa-biasa. Abah kula niku sering dawuhaken, yadhhabu salihun al awal fal awal wa tabqa khusalatun ka khusalatis sa'ir la yubalihimullahu ta'ala balatan
Wong iku nek apik iku gampang dipundhut kangge Allah Subhanahu wa taala. Yadhhabus salihun al-awwal fal awwal. Satu persatu orang solih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong sing apik, Pak. Wa tabqa khusalatun ka khusalatis sa'ir. Sing awet iku biasanya khusalah, Pak. Generasi dedek, generasi cete, Pak. Ngopi itu kan sing awet cetene, Pak. Kopine wis entek, cetene ijik. Nah, maka daripada itu para generasi cete jangan kemudian bergerak menjadi kopi. Karena ketika jenengan mulai bergerak menjadi kopi, bahaya. Bahaya. Abah nggih sering ndawahaken bahwa dulu ada seorang kiai itu kok saing Pasuruan atau saing pundi bertanya-tanya, kenapa kiai-kiai yang istimewa yang ampuh-ampuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, nopo kok sing jenengan pendet sing ampuh-ampuh kados Romo Kiai Hamid mbok kula mawon. Dia selalu bingung mencari jawaban. Kenapa yang solih-solih yang dipanggil? Kok enggak yang rawat-rawat saja yang dipanggil? Ternyata satu momentum dia ketemu dengan orang yang lagi motong bambu. Dan ternyata orang yang lagi motong bambu itu yang dicari itu ya hanya yang lurus-lurus. Akhirnya ditanya, kenapa yang dipotong hanya yang lurus saja? Yang bengkong-bengkong, yang belok-belok kok enggak? Halah kersane pun mangkel lak pecah-pecah piyambak. Nah, generasi sing matine terserah. Iku la yubalihimullahu ta'ala balatan. Allah Subhanahu wa ta'ala ya memang seterserah itu dengan kamu. Jadi misalnya gini ki udan, kok ndonga awakmu. Makanya awakmu hati-hati, amatir-amatir gak usah kakean penjaluk. Malaikatnya malah pegel. Ya Allah, mugi-mugi terang ya Allah, badhe wonten pengaosan, wonten kholiq ya sadili. Nek awakmu sing ndonga tambah dresi. Lan mergo awakmu masuk kategori la yubalihimullahu taala balatan. Generasi-generasi yang tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah nalika awakmu ndonga iku dianggap ngriseni, paham ora? Sebabe iki dongane wong sing jajal kenal pangeran nalika butuh, nalika susah. Bukan mulut-mulut orang yang terus meminta dalam setiap momentumnya, khususnya ketika bahagia. Kapan kowe paling cedek gawe pangeran? Generasi khusalah adalah generasi yang mencoba membangun kedekatan dengan Allah ketika ada masalah. Iki duduk langganan langit, teko ngrepoti, paham? Makanya nek kata udan itu wes tenang kowe, nek njaluk terang paling enak. Yo nyebut Mbah Yai Sadili ae. Yang membawa doa-doa itu adalah beliau-beliau. Ojo budal dewe kowe. Nek kowe budal dewe, malaikate sedih. Kadung ditoto bukumu itu kadung terlalu bersih. Bukumu itu terlalu resik. Artinya buku catatan sing api-api kadung resik. Mosok dadak dikotori. Lah berbeda dengan beliau-beliau yang memang membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu fis-sarra'i wad-dharra. Mangane uzkurillah fis-sarra' yadhkurka fid-dharra. Awake gak iso sampean tahu nangis ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Nangis dalam arti mergo wedi mek pangeran, tahu ta? Lho pancen Kanjeng Nabi dawuh, inna min khiyari ummati qauman yadhhabuna jahra. Aku iku duwe umat-umat pilihan
yang selalu bahagia, selalu tertawa. Itu dari Kanjeng Nabi, mau percaya kena, mau percaya terserah. Inna min khiyari ummati qauman yatahakuna jahra min saati rahmatillah. Yang selalu tertawa, selalu bahagia karena sadar betul akan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa yabghuna sirra khaufan min iqabillah. Tapi di momentum-momentum tertentu, di saat-saat yang paling sepi, beliau terus menangis karena sangat takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, akan murka Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, awakmu mungkin lek babakan ngakak, lek babakan seneng guyon, gak perlu latihan. Tapi apakah kemudian kita pernah menangis karena khawatir, takut akan murka Allah Subhanahu wa taala? Nangis mergo pangeran tahu gak? Kowe nangis iku paling yo belantian sepi, toko gak patek laris, utawa lek akhir-akhir ini paling jagone kalah. Iya, nangis kan. Lah ini tidak, memang nangis sing koyo mergo wedi kami Allah Subhanahu wa taala. Lah pokoke lek awake dhewe sementing muga-muga titik-titik iso nerone masyayikh-masyayikh, iso nerone guru-gurune awake dhewe cara Mbah Yai. Fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha birijali falahu. Wis nek awake dhewe sing paling iso, sing paling mungkin, paling masuk akal ya belajar pelan-pelan untuk kemudian sedikit demi sedikit menirukan beliau-beliau, karena menirukan beliau-beliau dalam setiap langkahnya, dalam setiap prosesnya insya Allah adalah sebuah keberuntungan fiddin wa dunya wal akhirah. Pun kula kinten namung niku saged kula aturaken ngapunten dhateng sedaya para rawuh, wabil khusus datang keluarga besar Pondok Syadili, Pak Mukyai Mun'im, Gus Mujib, sedaya kula nyuwun agung pangapunten. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.